Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk puasa di bulan Ramadan itu turun pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi itu adalah ayat yang disebut dengan ayat muhkamat, ya. Jadi karena diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu seluruh ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Jadi pada tahun kedua Hijriah itu baginda Nabi menerima perintah ini, ya, menerima ayat ini sebulan sebelum terjadinya sebuah peperangan besar, ya, yang kita kenal dengan perang Badar Al-Kubro. Ya, jadi bapak-bapak mungkin bisa membayangkan betapa beratnya yang dialami oleh baginda Nabi dan para sahabat di dalam perang Badar Kubro itu, karena beliau melakukan atau menjalani peperangan itu pada saat negara masih belum apa-apa, masih baru saja berdiri. Kemudian Nabi dan para sahabat harus melaksanakan puasa Ramadan untuk yang pertama kalinya. Ya, jadi itu adalah saat-saat pertama kali Nabi dan para sahabat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, dan beliau harus menghadapi perang besar yang disebut perang Badar dengan jumlah pasukan yang kurang lebih hanya sekitar 300 orang, harus menghadapi kurang lebih 1.000 orang kaum Quraisy Mekah. Ya, jadi mungkin suatu saat nanti kita akan bicara lagi bahwa di dalam bulan-bulan Ramadan banyak sekali peristiwa yang kalau kita resapi, Pak, ya, kalau kita hayati apa yang dialami oleh baginda Nabi dan para sahabat, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa jadi membuat kita ini bisa menangis itu, Pak, kalau melihat bagaimana sejarah, ya, itu mencatat baginda Nabi dan para sahabat menjalani beberapa perang-perang besar dalam rangka membela tegaknya agama Allah ini. Ya, dan salah satunya ya ini perang Badar itu. Tapi hari ini kita akan bahas tentang hal-hal yang lain. Ya, jadi ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang tegas, yang kalau tidak berisi perintah, dia berisi larangan. Jadi itu ayat-ayat tentang syariat, ya, tentang ayat aturan atau tentang hukum yang keseluruhannya, ya, ada 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Keseluruhannya adalah ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun setelah baginda Nabi hijrah ke Madinah. Ya, jadi seluruhnya itu berupa perintah atau larangan-larangan yang tegas. Maka sahabat Nabi yang mulia yang juga merupakan sepupu beliau yaitu Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, putra dari paman beliau Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas menyatakan bahwa kalau kalian mendengarkan ayat dengan diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah, ya, bersungguh-sungguhlah kalian, karena itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan kalau bukan perintah, dia adalah satu larangan. Ya, dan perintah atau larangan ini sifatnya adalah perintah yang wajib. Ya, kalau larangan dia adalah wajib untuk ditinggalkan. Ya, jadi karena ada kan perintah yang tidak sampai kepada wajib, yaitu yang kita kenal dengan hukum mandub, ya, atau sunnah atau mustahab. Itu perintah tapi tidak sampai kepada wajib. Ya. Lalu kalau larangan itu kalau ditinggalkan itu bisa, ya, jelas merupakan satu dosa besar. Ya, karena ini adalah larangan yang bersifat wajib untuk ditinggalkan. Ya. Jadi larangan yang tidak sampai kepada haram itu kan namanya makruh, ya. Tapi kalau di dalam ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini pada umumnya adalah larangan-larangan yang sampai kepada haram. Kalau perintah dia adalah perintah yang sampai kepada wajib. Jadi seperti puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, wajib bagi kalian untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Atau yang bersifat larangan, misalnya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, wahai orang-orang beriman, jauhilah, ya, kebanyakan berprasangka, ya, maksudnya di sini adalah prasangka buruk.
Ya, kita dilarang untuk berprasangka buruk, apalagi terhadap sesama kaum muslimin, ya, terhadap sesama orang-orang beriman. Ya, itu larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Atau ada ayat yang mengandung perintah sekaligus larangan. Ya, ini ayatnya sangat populer, ya, sangat terkenal, biasanya dibacakan di khutbah-khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, ini perintah. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sesungguh-sungguhnya takwa. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini larangan. Ya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan perintah dan larangan yang ditujukan kepada individu atau kepada pribadi-pribadi kaum muslimin. Ya, tapi sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pekan lalu, ya, sebagai penjelasan atau jawaban atas pertanyaan Pak Ustadz Jailani, bahwa ada perintah atau larangan-larangan yang hari ini tidak bisa kita patuhi sepenuhnya, ya, tidak bisa, karena ayat-ayat yang terkait dengan syariat itu turunnya kan di Madinah. Nah, pada saat di Madinah itu baginda Nabi sudah mempunyai sebuah institusi negara, ya, sudah punya negara, sehingga banyak ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah merupakan perintah atau larangan yang ditujukan kepada negara sebenarnya. Ya, sehingga bagi kita kaum muslimin yang secara individu, ya, secara pribadi tidak mampu melakukan itu, ya, sehingga ini sebenarnya menjadi kewajiban atau tanggung jawab seorang kepala negara. Misal, jadi ayat-ayat yang terkait dengan hukum, ekonomi, politik itu banyak, Pak. Ya, misalnya yang terkait dengan hukum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ini kan terkait dengan hukum. Ini perintah yang wajib dijalankan, ya, tapi bukan kepada kita ini, tapi kepada negara, ya. Ini terkait dengan hukum. Atau yang terkait dengan ekonomi, ya ayyuhalladzina amanu daru ma baqiya minar riba. Ya, wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah, ya, sebagian dari sisa-sisa riba. Maksudnya ini adalah ayat yang menjadi dalil pengharaman riba sebenarnya. Tapi kita tidak bisa melaksanakan ini sepenuhnya, tidak bisa, ya, karena kita tidak bisa meninggalkan riba sepenuhnya, itu tidak bisa hari ini, ya, karena kita diatur oleh sistem ekonomi yang ribawi, yang bukan sistem ekonomi Islam, sehingga mau nggak mau misalnya kita harus berhubungan dengan bank, misalnya kan, sementara di bank itu jelas itu bank yang memberikan katakanlah bunga, ya, itu kan jelas riba. Meskipun bank itu bank syariat, tetap ada ribanya di situ karena induknya juga bank yang terkait dengan ribawi, ya. Atau uang yang kita pegang itu, Pak, yang ada di dompet kita itu ratusan ribu, 50-an ribu, itu sudah mengandung riba itu. Karena dalam Islam alat tukar itu harus di backup oleh emas atau perak, ya. Jadi ada jaminan emas atau peraknya. Ya, kalau yang sekarang kita pegang itu kan tidak ada, dan di seluruh dunia ini berlaku seperti itu. Ya, ini sejak tahun 70 sebenarnya, Pak. Jadi diawali oleh Amerika ketika mereka keluar dari kesepakatan negara-negara dunia bahwa setiap mata uang itu harus di backup oleh emas dan perak. Sebenarnya belum lama itu, baru pada tahun 70. Ya, dan hari ini kita hidup dengan sistem moneter yang seperti itu, sistem keuangan yang seperti itu. Ya, jadi uang kita itu sudah mengandung riba itu, tapi mau nggak mau kan kita harus pakai itu kan sebagai alat tukar, ya. Jadi unsur ribanya di mana? Unsur ribanya begini, kalau kita misalnya beli katakanlah motor misalnya, motor itu harganya sekitar katakanlah 20 juta. Itu kan kalau kita tukar dengan uang tunai 20 juta, itu nilainya nggak sebanding sebenarnya. Karena uang yang nilainya 20 juta itu kan hanya berupa kertas yang kemudian ditulisi 100 ribuan, 50 ribuan gitu kan. Ya. Jadi unsur ribanya di situ. Tapi kalau dalam Islam harus ada backup emas dan perak. Sehingga dalam Islam itu dalam sistem keuangan ataupun moneter, ya, sistem keuangan negara itu tidak dikenal inflasi, tidak ada inflasi. Kalau sistem yang diterapkan adalah sistem ekonomi Islam. Ya, jadi contoh harga kambing itu, Pak. Ya, harga kambing pada zaman Rasulullah itu harganya adalah sekitar 1 dinar. Ya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, kalau Bapak
rupiahkan 4,25 gram emas itu senilai dengan kurang lebih 1 ekor kambing itu, ya, sekitar 3 sampai 4 juta kan itu kan. Ya, jadi itu sistem Islam, tidak mengenal inflasi. Tapi kalau dengan sistem yang sekarang itu kan saya pada tahun 90-an ya, atau bapak-bapak pasti tahu lah, sekitar tahun 90-an harga kambing itu masih sekitar 500.000 ya, 1 ekor ya. Sekarang kan sudah 3 juta, 4 juta. Itu namanya inflasi. Jadi menurunnya nilai mata uang. Ya, jadi itu tidak bisa kita laksanakan ayat yang menjadi dalil pengharaman riba itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzaru ma baqiya minar riba. Ini ayat surat Al-Baqarah ayat 278. Ya. atau ayat yang terkait dengan persoalan politik misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini terkait dengan politik, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasulnya, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Kenapa ini tidak bisa kita laksanakan? Karena kita tidak punya ulil amri hari ini. Karena ulil amri yang dimaksud di situ adalah khalifah atau amirul mukminin, ya, orang yang mempersatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, orang yang bertugas menggantikan tugas-tugas kenabian. Ya, yang menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, yang menjadi pengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ini namanya khalifah atau amirul mukminin. Inilah ulil amri yang sesungguhnya sebenarnya. Ayat ini tidak bisa kita laksanakan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagaimana yang kita bahas pekan lalu, ya, yang dilakukan Nabi adalah melakukan dakwah, ya, melakukan penyadaran di tengah-tengah umat untuk memahamkan kepada mereka tentang Islam yang benar itu seperti apa, yaitu Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, menjelaskan akidah Islam yang benar, menjelaskan kewajiban tentang melaksanakan seluruh syariat Islam. Ya, kemudian ya memang harus itu yang kita lakukan, karena itu yang dilakukan oleh baginda Nabi di dalam menjalankan aktivitas beliau ketika masa-masa periode Mekah, ketika beliau tidak punya negara, belum punya negara, sampai akhirnya kemudian dakwah Islam itu semakin meluas, ya, semakin menjadi opini umum di tengah-tengah manusia, ya, seiring dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi, karena ketika Islam itu tidak menjadi aturan kehidupan, pasti akan terjadi banyak kerusakan, dan itu kan sudah banyak sekali buktinya, ya, kerusakan di bidang ekonomi, bidang akhlak, ya, di bidang ketidakadilan hukum dan seterusnya. Ya, yang kita bisa lakukan hanya itu, ya, mendakwakan dengan baik, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah atau serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu, ya, dengan jalan yang hikmah, dengan bahasa-bahasa yang bijaksana, bahasa-bahasa yang baik, ya, mau'izatin hasanah, dengan nasihat-nasihat yang hasanah, yang baik, ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan jika diperlukan berdiskusilah dengan mereka, atau jadil itu artinya berdebatlah sebenarnya, tapi mungkin di sini billati hiya ahsan, ya, dengan cara-cara yang ahsan. Ahsan itu artinya bukan hanya baik, tapi yang terbaik, ya, berbicara dengan bahasa-bahasa yang terbaik. Itulah dakwah, sampai kemudian di tengah-tengah umat Islam itu terjadi kesadaran umum, timbul kesadaran umum di tengah-tengah mereka, sehingga seperti yang dialami oleh baginda Nabi ketika rakyat Madinah itu meminta kepada Nabi untuk memimpin mereka, ya, jadi rakyat Madinah itu meminta agar baginda Nabi menjadi pemimpin mereka, ya, seiring dengan waktu itu diterimanya dakwah Islam oleh seorang kepala suku di Madinah, kepala suku terbesar di Madinah, yaitu suku Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'az, yang kemudian menjadi, ya, semacam panglima militer gitulah, yang mengawal, ya, yang mengawal dan melindungi Nabi dalam pelaksanaan hukum-hukum syariat itu. Ya, jadi hari ini nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdakwah, ya, sambil tetap menjalankan kewajiban-kewajiban yang bersifat individual. Ya, karena perintah sholat sudah turun, perintah puasa sudah turun, perintah haji sudah turun, perintah zakat sudah turun, ya, harus kita laksanakan, ya, semaksimal mungkin, ya. Kalau pada saat periode Mekah memang
kondisinya sama ketika umat Islam pada saat itu dan saat sekarang sama-sama belum punya negara, tapi pada saat itu memang ayat-ayat yang terkait dengan syariat belum banyak yang turun, bahkan hampir tidak ada, kecuali perintah sholat yang turun pada tahun ke-11 ya atau ke-10 masa kenabian ya, peristiwa Isra Mi'raj. Selebihnya ayat-ayat yang terkait dengan akidah. Jadi hari ini memang fokus dakwah ini seharusnya ditujukan ke dalam tema-tema akidah sebenarnya, untuk memperkuat keimanan agar mereka benar-benar punya keterikatan ya, umat itu agar punya keterikatan terhadap Al-Qur'an. Ya, hari ini kan keterikatan umat Islam kepada Al-Qur'an itu bisa dibilang sangat rendah ya. Dan ini memang satu akibat dari yang sering saya katakan dari perang pemikiran ya, ghazwul fikri, karena yang terjadi sekarang ini kan suatu sistem yang memang menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Ya, penghinaan terhadap Al-Qur'an terus-menerus terjadi.